Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاظ وإنك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama dia mengajak kita semua untuk bersyukur, mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim, mengikat tali silaturahim kita dengan kajian keilmuan. Mudah-mudahan segala niat kita, kemudian juga seluruh ibadah kita, doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kedua kali yang mengajak kita semua untuk mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya yang setia melaksanakan, mengistiqomahkan segala apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mudzakarah yang hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian fikih tentang faslun asbabut tayammum, pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab dibolehkannya tayammum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ati ulumi bidaraini amin. Faslun asbabut tayammumi salasatun, pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab terkuat dengan bertayamum sebagai ganti daripada wudu atau ganti daripada hal-hal yang lain. Ada 3 perkara. Di antaranya faqdul ma'i, apabila tidak ditemukannya air, baik terjadi karena kekeringan atau mungkin sudah tidak ada air lagi yang ada di atas muka bumi, bagaimana yang dijelaskan di antara tanda-tanda kiamat ini adalah tidak adanya air, jadi akan kering semua. Nah, maka banyak kita dengarkan di sebagian tempat mulai tangan mati, mulai penyediaan marak telaga, lalu dia kodek kepinak di dalam bani, takut akan ancaman daripada hari di mana tidak ada air. Biasa dikenal dengan yaumul dufan, hari di mana asap awan turun kemudian tidak ditemukan air, itu yang dipersiapkan. Nah, maka bagi yang belum Islamnya sekiranya akan seperti itu, kita perlu dulu untuk mati. Ya, yang kita perlu siapkan adalah amal ibadah. Yang perlu kita siapkan adalah kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang insya Allah akan menjaga kita daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang seperti halnya terjadi yaumul duha tersebut. Dari mendengar aib yang membuat kita tidak bisa untuk berwudu,
atau yang lainnya, misal mati dan lain-lain, maka diperbolehkan tayamum. Ya, diperbolehkan untuk bertayamum. Yang mana yang disebut dengan tidak ada air? Apakah saat air tidak balik, kemudian kita boleh bertayamum? Kata para ulama, wajib kita untuk mencari dulu. Kita cari. Boleh kita sendiri yang mencarinya, atau kita utus satu orang atau dua orang untuk mencari. Sejauh mana yang wajib dicari? Kata para ulama di sini, yang paling kurang orang itu mencari seukuran 184 meter atau seukuran tombak dilemparkan, ya. Kemudian kita kejar dia, maka seukuran itu jarak yang harus kita tempuh untuk mencari air apabila tidak ada di rumah atau di tempat kita. Harus keliling PT itu paling kurang seukuran 184 cm. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya. Adapun kalau seseorang berada di tempat yang datar, kemudian tidak ada bangunan, berada di tempat yang lapang dan datar, harap bisa elek gurun pasir atau mungkin elek lapangan. Kemudian dia tidak melihat dari tempatnya berdiri tersebut, muter kiri kanan dilumuri, tidak terlihat air, maka dianjurkan dia untuk maju seukuran lebih daripada seukuran tombak tersebut. Jadi lamanya saat dalam kondisi panas bisa boleh balik, kita langsung pergi seukuran 180 meter. Lalu lama dalam kondisi lapang, cukup pandangan kita sampai ukuran 184 meter. Ini juga sudah cukup, tidak perlu lalu meter. Cukup dianggap kiri kanan. Seukuran pandangannya itu bisa mencapai 180. Lalu menara lepokan, kemudian ada rumah yang menghalangi dan lain-lain, maka dia harus pergi. Lalu mendengar menghalang luas, dia melihat kiri kanan, depan belakang, maka cukup dengan pandangan saja kiri kanan depan belakang. Selama ukurannya itu sampai dengan jarak 184 meter. Nah, ini lalu terjadi faqdul ma, tidak adanya air, maka boleh yang dinamakan tayamum tadi. Kemudian sebab yang kedua adalah marodun, artinya sakit. Jadi benar dengan sakit. Yang sakitnya sekiranya dia menggunakan air, maka akan memudaratkan dirinya. Bisa terjadi kematian atau lumpuhnya anggota badan atau semakin sulit dia sembuh. Maka diperbolehkan yang namanya tayamum. Kalau tayamum lamun dalam kondisi sakit. Sakit sama berding, sekira dengan sakit ini lamun menjakkan kami untuk berwudu atau mandi, akan bertambah sakitnya, akan membuat dia semakin dekat dengan kematian, akan membuat sebagian daripada anggota tubuh yang terkena air itu menjadi lumpuh. Maka dalam kondisi sakit yang seperti ini diperbolehkan baginya untuk yang namanya bertayamum. Nah, kemudian di antara yang memperbolehkan juga selain dalam kondisi sakit, ya, kata para ulama, kanggo bertayamum dalam kondisi ada kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan? Khawatir kepada jiwa kita, keselamatan kita, atau khawatir kepada keselamatan keluarga kita, atau khawatir kepada keselamatan daripada harta, jiwa Indonesia, keluarga atau harta. Yang sekiranya tidak ada air di rumah, kemudian kita akan keluar bilin sebenarnya, akan terjadi sesuatu yang memudaratkan. Mungkin darah maling jak tamu air, maka boleh kita tayamum, tidak perlu keluar untuk mencari air. Tayamum sekeluarga. Atau mungkin kita takut akan keselamatan diri kita. Nah, adik kakek sejak lalu kita sedang tersebarnya bahwasanya maling kita atau terjadi perampokan bisa. Ketika akan keluar dari sumber desa, takut terancam nyawanya, maka boleh dengan sebab rasa takut ini kita bertayamum dan tidak perlu keluar mencari air. Atau penyakit boleh maling, para sahabat ini jangan sumber takut balik jatuh bobot. Nah, maka dalam kondisi seperti ini boleh juga kita bertayamum
sebagai gantian daripada mati junub atau wudhu. Jadi karena khawatir isi keselamatan domestik, isi keselamatan keluarga di rumah, atau mungkin keselamatan daripada harta yang kita miliki, maka diperbolehkan kita tidak perlu keluar mencari air, cukup dengan cara bertayamum. Nah, ini bagian daripada bagian kedua. Jadi langkah pertama adalah tidak adanya air, yang dinara air. Sekira nara air, dia najis atau bukan najis, dia bau dekat, maka boleh bertayamum. Sudah kita mencari dengan ukuran yang sudah siap sampaikan, tetap tidak ada, maka boleh kita bertayamum. Nah, kemudian yang kedua tadi, apabila seseorang dalam kondisi sakit, yang seandainya apabila dia menggunakan air, maka dia akan menambah penyakitnya, atau mungkin semakin cepat dia meninggal, atau kehilangan manfaat dari anggota tubuhnya. Nah, ini yang kedua. Dan bagian daripada yang kedua tadi adalah apabila merasa terancam baik dirinya, keluarga atau hartanya. Sakatelu sak mengangguan dengan bertayamum adalah wal ihtiyaju ilaihi li atsyi hayawanin muhtaramin. Yaitu boleh kita bertayamum apabila air yang kita miliki ini dibutuhkan oleh orang yang haus atau hewan-hewan yang diharamkan di dalam agama Islam. Hayawan muhtaram, kata para ulama, bukan hewan yang hanya dihormati, tetapi termasuk hayawan muhtaram adalah manusia. Jadi bahasa fikih hayawan muhtaram, hewan-hewan termulia, di antaranya adalah manusia. Manusia sama berarti yaitu manusia yang Islam atau yang kafir tetapi dia senang kepada yang Islam, artinya tidak mengganggu orang Islam. Kemudian orang yang Islam kemudian mau mendirikan sholat. Adapun orang yang Islam tetapi sudah diperingatkan oleh pemerintah atau orang-orang terdekatnya, keluarganya untuk sholat, dia memilih, maka dia termasuk hewan yang tidak dihormati. Nah, ini dalam bahasa fikih. Jadi hewan ini bukan hanya binatang tetapi juga manusia. Jadi hayawan muhtaram, hewan-hewan yang dihormati, itu juga termasuk daripada manusia. Manusia secara berbeza, beriman, yang menunaikan agama, kemudian juga boleh yang kafir selama tidak mengganggu orang Islam. Begitu juga dengan hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Bisa meong, seandainya narai dan dia berburu, lalu ternyata meong ini kejadian haus bedak di ruang minum bisa karena keterbatasan air, maka boleh kita tidak menggunakan air tersebut, cukup bertayamum. Air itu kita berikan kepada hewan yang dalam kondisi haus ini, manuk bisa. Ini juga hayawan muhtaram, ya, yang tidak boleh disiksa secara cuma-cuma. Sembelih ya kabur karena dikonsumsi. Tapi kalau disiksa secara cuma-cuma, bisa ke Nabi, bisa sengaja pulang naik sesuai dan lain-lain, itu haram hukumnya. Ya, kalau ada ayam yang kehausan, maka boleh kita tidak berwudu, namun seketika itu cukup kita bertayamum, air tersebut kita berikan kepada ayam atau hewan-hewan yang tawar yang lain. Ya, misal sapi, kemudian juga kuda, kambing, ini semua adalah hewan-hewan yang kita diajarkan untuk menjaga. Ya, tidak takut tersiksa. Seandainya haus bedak, kemudian air cuma sedikit, maka boleh kita tidak berwudu, kita berikan kepada hewan-hewan yang membutuhkan air tersebut. Apalagi manusia mendarat tetangga di berdua, maka boleh kita tidak bertayamum, kita berikan air tersebut kepada tetangga yang membutuhkan. Adapun hewan-hewan yang tidak dihormati, ya, wa ghairul muhtarami sittatun, hewan-hewan sadek terhormati, kata Imam Al-Bajuri, ya, termasuk di dalam kitab ini juga mengatakan sittatun, ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholati, dengan sadek memilih sholatnya. Ba'da amril amili bistikabati, setelah diperingatkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan peringatan. Nah, misal Pak RT atau Pak Kadus, benar warga DPS sebelumnya
secara hukum Islam, maka Pak RT atau Pak Kadus ini ke atas orang-orang yang memiliki wewenang itu berkewajiban untuk memintanya bertobat, harus bersuruh sembahnya. Begitu juga dengan keluarganya, menara keluarga saat sendiri sembahnya berkewajiban kita untuk mengajak dia untuk sholat. Kalau sudah kita mengajak tetap mendekati, maka gugur kewajiban kita. Jadi berkewajiban kita sebagai keluarga untuk mengajak saudara atau keluarga kita saat sendiri sembahyang hadir sembahnya. Kalau sudah keluarga bisa meminta bantuan daripada aparat yang marah saing bisa berdiri kekuasaan. Setelah diminta oleh keluarganya, kemudian juga oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetap mendekati sembahnya, maka lebih baik kita gunakan air yang sedikit itu untuk berwudu ketimbang kedai yang nginam. Ini secara hukum fikih. Jadi kalau menarik seember air, kemudian pedak, suruh sembahyang, maka secara hukum fikih syariat tekan duduk ketimbang kedai yang nginam. Ini secara hukum fikihnya. Tetapi seandainya dengan kita memberikan dia minum, dia akan bertobat, maka lebih baik kita berikan dia minum. Lalu tetap melanggar secara hukum fikih, maka lebih baik kita gunakan berwudu ketimbang kita berikan dia minum. Selama dia itu adalah orang yang tidak mau menunaikan sholat, diminta untuk sholat, bertobat tetap dia tidak mau, maka lebih baik wudu. Nah, ini syarat pertama yang tidak terhormat, ya. Kemudian syarat kedua wazanil muhsan, dengan saat merari tetapi dia berzina. Jadi orang yang sudah menikah kemudian berzina dalam kondisi dia sudah memiliki istri, separat dalam zina muhsan, maka orang yang zina muhsan ini seandainya seketik air di suatu wilayah cukup pada berdua, maka gunakan berwudu, tidak perlu memberikan mereka minum. Kenapa? Karena mereka sudah termasuk tidak terhormat. Yang sudah menikah punya istri berzina. Berbeda dengan orang yang berzina sebelum dia menikah. Kalau orang yang berzina kemudian belum dia menikah, maka tetap kita berikan air tersebut, tidak perlu kita berwudu. Ganti dengan tayamum. Atau dalam berdua sebinian sudah dia menikah, kemudian lagi dia berzina, maka ini namanya zina muhsan. Kalau secara hukum Islam itu yang dirajam, terbuka kemudian dilempar menggunakan kerikil-kerikil kecil sampai dia meninggal dunia. Orang yang seperti ini tidak perlu kita berikan air. Airnya cukup kita gunakan untuk berwudu walaupun dia dalam kondisi haus. Kemudian saat tertentu iki hayawan muhtaram ghairul muhtaram, sadek terhormat adalah al-murtad, dengan saat Islam tetapi keluar dari agama Islam. Maka bagi orang yang murtad berkewajiban seperti yang tadi keluarganya dan juga orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengajaknya kembali ke agama Islam. Namun sahur kepada tidak kembali ke agama Islam ini, maka kalau dalam kondisi sedikit air tidak perlu berikan mereka air, kita gunakan untuk kita baik untuk berwudu, mandi dan lain-lain. Dan ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wal kafirul harbi, dengan kafir saat memusuhi Islam. Terang-terang dia benci kepada orang Islam, kemudian terang-terang dia ingin membinasakan orang Islam. Seperti yang terjadi terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir. Misal Palestina, antara kafir Zionis dengan Islam yang ada di Palestina. Jadi dengan kafir serang dengan Islam, maka itu namanya kafir harbi, kafir yang membenci Islam dan terang-terangan menyatakan peperangan. Adapun orang kafir yang tidak Islam yang bertetangga dengan Islam, entah itu orang yang Hindu misalnya, atau mungkin Nasrani atau Kristen atau Yahudi, tetapi akur dengan orang Islam, kita para kafir zimmi. Nah, kafir zimmi berkewajiban kita untuk melindunginya, memberikan mereka minum ketika tidak ada air. Syariat tayamum ketimbang kafir wudu. Syariat minum kafir tetapi orang yang zimmi, yang akur dengan umat Islam, tidak membuat onar, tidak mau menyerang dan lain-lain. Adapun yang dengan terang-terangan mereka menyerang, membunuh dan lain-lain,
maka haram kita berikan air. Lebih baik kita gunakan untuk berwudu, mandi, cebok dan lain-lain ketimbang memberikan mereka. Kalau kafirnya adalah kafirun harbi, kafir yang nyata-nyata memerangi Islam. Kemudian yang kelima, di antara hewan yang lain yang tidak terhormat adalah wal kalbul uqur, anjing galak. Jadi menara anjing galak yang suka menggigit, mengejar orang, maka ini boleh kita untuk membunuhnya, bahkan sunnah. Bila menara dia liwat dengan bariat misalnya, tiba-tiba dikejar orang, bahkan ada yang digigit, bahkan motor liwat balik dia sampai terik dengan. Nah, maka ini dianjurkan kita untuk membunuhnya, membunuhnya. Dalam suatu riwayat dalam kitab Mawaidul Uskuriyah karangan daripada Muhammad bin Abi Bakar, bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arak anjing galak, mohon maaf, ketika itu 3 orang sahabat digigit. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membuat majelis di masjidnya. Telatlah 3 orang sahabat ini. Lalu dia bareng-bareng datang arah di luar, arah pertengahan, arah dunia. Tetapi masalahnya sama-sama digigit. Datang sahabat yang pertama dalam kondisi kakinya berdarah. Ia berdarah, keketuaan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, apa yang terjadi sehingga kakimu berdarah? Kata sahabat tadi, saya digigit oleh seekor anjing. Boleh dulu balik dengan kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti setelah majelis kita ke sana untuk membunuhnya. Kita bunuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berselang lama datang sahabat dulu, mas, dalam kondisi kakinya juga berdarah. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, apa yang membuat kakimu berdarah? Kata sahabat tersebut, saya digigit oleh seekor anjing yang ada itu depan daripada rumahnya orang kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu sebentar lagi selesai majelis kita akan pergi, kemudian kita bunuh dia. Datang sekali, masih tetap sama dalam kondisi kakinya berdarah. Kata Nabi lagi, kenapa lagi ini? Kenapa kakimu sampai berdarah? Kata sahabat yang ketiga yang datang itu, yang digigit oleh seekor anjing milik daripada orang kafir Tuhan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seperti itu, sekarang kita berhenti bermajlis, kita keluar semua, bawa senjata kalian. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dicari anjing tersebut. Nah, dia datang tiba balik dengan kafir ini, bergogok doang. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau menggigit 3 orang sahabat saya? Nah, di situ terjadi mukjizat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Tiba-tiba seekor anjing yang galak yang menggigit 3 orang sahabat itu diizinkan oleh Allah untuk berbicara dengan bahasa manusia, dengan pembicaraan, ungkapan yang fasih, yang jelas. Fasih berbahasa Arab kan. Anjing itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya adalah hewan yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah.